Seperti yang saya jelaskan, 13 itu sangat disukai oleh Bunda Maria dan angka keramat begitu. Dari bulan Mei sampai November dia datang menampakkan diri kepada 3 bocah di Fatima setiap tanggal 13, kecuali bulan Agustus karena ada satu hajatan besar di dunia waktu itu sehingga dia tidak datang, ditunda ke tanggal lain. Tapi selain itu 5 bulan yang lain datang selalu tanggal 13. Dan tadi juga saya merasa tertegun ketika melihat bahwa peristiwa di mana Bunda Maria menyelamatkan Paus Yohanes Paulus II dari ancaman pembunuhan mati itu justru juga terjadi tanggal 13 Mei 1981. 13 Mei 1981 saat memasuki Basilika Santo Petrus, Paus Yohanes Paulus II diancam tembak oleh seorang penembak dari Turki, namanya siapa? Mehmet Ali Akça. Beberapa kali peluru ditembakkan ke Paus Yohanes Paulus II, tapi tidak tepat sasar. Nah, Bapak Ibu tahu kenapa tidak tepat sasar? Dalam sebuah cuplikan foto dari seorang fotografer ditemukan bahwa orang yang merangkul Paus Yohanes Paulus II saat ditembak adalah Bunda Maria. Itulah yang membuat peluru tidak tepat sasar. Maka selamatlah Paus Yohanes Paulus II, dan tahun 2000 melalui Presiden Italia dia memberikan pengampunan kepada penembak itu. Ada cerita lebih lanjut lagi setelah si Mehmet itu diampuni Paus, dia pergi ketemu Paus. Nanti kita cerita di bagian lain. Kita cukup cerita dalam hubungan dengan Bunda Maria. Romo, suster, Bapak Ibu, frater, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Hari ini kita merayakan sesuatu yang spesial dan sangat historis untuk paroki kita yang sudah berusia 89 tahun. Ketika kita berpelindungkan pada Bunda Maria, tapi kita belum terlalu mendekatkan diri kepada Bunda Maria. Hari ini menjadi sangat spesial. Kalau pakai istilahnya orang ME itu ber-BPS, perasaan saya itu lain dari biasanya dan sangat bahagia. Karena apa? Selama ini saya sudah berpikir saya harus memulai kebiasaan untuk prosesi kepada Bunda Maria sebagai pelindung kita dengan prosesi dan misa setiap tanggal 13. Karena apa, Bapak Ibu? Sejak saya tahu bahwa saya dipindahkan ke paroki berpelindungkan Bunda Maria, yang muncul dalam benak saya itu perasaan ini. Ini adalah cara Bunda Maria untuk membangkitkan kesadaran umat di Mataram bahwa penting untuk mendekatkan diri dengan Bunda Maria. Dan sinyal untuk itu sudah mulai muncul di benak saya ketika tahun lalu kami menutup retret di Senggigi, lalu kita merayakan misa bersama Imam Unio di sini kan. Waktu itu saya berkhotbah sebagai ketua Unio. Lalu setelah saya misa, karena live streaming, ada yang berkomentar begini, jangan sampai setelah ini Romo pindah ke Mataram. Ternyata itu kenyataan yang benar. Dan untuk saya, bertugas di Mataram adalah panggilan Bunda Maria. Karena secara pribadi saya merasa sangat dekat dengan Bunda Maria karena punya banyak pengalaman yang menunjukkan bahwa kemuliaan panggilan itu terjadi karena Bunda Maria. Maka ketika saya datang, saya langsung melemparkan harapan bahwa suatu saat kita perlu buat Gua Maria di depan gereja, simbol Bunda Maria adalah pelindung kita. Tapi itu kan harapan. Selanjutnya biarkan fiat voluntas tua terjadi dengan kehendak Tuhan. Nah, ketika hari ini kita memulai prosesi dan misa, tidak pernah ada dalam bayangan saya bahwa orang yang dulu saya suruh bikin buat Gua Maria lebih bagus di negara, karena setelah saya pulang dari Fatima dan Lourdes, saya berjanji kepada Bunda Maria, pulang ini saya akan buat prosesi di paroki. Lalu saya beli jubah yang tadi saya bilang saya pakai hari ini. Dan saya buat itu dengan memulai mempermak Gua Maria yang masih kecil waktu itu di negara. Dibuat diperbesar dengan kemampuan yang terbatas, tapi percaya pada penyelenggaraan Tuhan dan Bunda Maria. Lalu dibangunlah
Gua Maria yang lebih besar, sehingga kami kemudian mulai terbiasa dengan prosesi dari gereja ke Gua Maria. Nah, orang yang saya minta untuk buat gua itu ternyata hari ini ada di sini dan datang ke Mataram, bukan karena diundang, tapi mereka punya kepentingan lain. Ada keluarganya yang meninggal, Hindu dari Palasari. Mereka ada di sini. Maka tadi ketika saya dengar dia ada di sini, pas kita mulai dengan misa ini, saya langsung bilang, ayo ke gereja ikut prosesi dan misa. Dan sekarang mereka ikut. Namanya penjaga pintu surga lagi, Petrus Wayan Susanto. Lalu tadi saya ajak dia. Selama ini saya berpikir di mana tempat terbaik untuk Bunda Maria kita tempatkan di depan gereja, supaya Bunda Maria itu sebagai ibu yang menyapa semua orang yang datang ke gereja. Sudah lama kita berpikir, tapi kemudian kita biarkan saja dulu sesuai dengan yang Tuhan mau. Tapi tadi waktu sore sebelum misa, saya sambil parkir mobil itu saya ajak dia. Saya kemudian berpikir begini, mungkin sangat baik kita menempatkan Bunda Maria di kiri gereja, supaya siapapun yang datang di pintu itu disapa oleh Bunda Maria. Nah, ini kan harapan. Ada uang kita buat, Tuhan mau kita buat. Tapi bayangan saya begini, seperti di seminari, itu setiap tamu yang datang disapa oleh Bunda Maria. Di halaman tengah mereka itu ada patung Bunda Maria yang menyapa semua. Dan saya merasa setiap umat yang datang ke gereja perlu disapa oleh seorang ibu yang menjadi pelindung kita. Sama dengan dulu waktu saya di negara, saya memasang patung Santo Petrus di pintu gerbang sebelum orang masuk, karena pelindungnya Santo Petrus. Biar semua orang disapa oleh pelindung dulu, baru dia berjumpa dengan Tuhan. Karena untuk Bunda Maria, per Mariam ad Jesum, bersama Bunda Maria kita sampai kepada Yesus. Jadi itu yang membuat saya merasa bahwa bagaimana mungkin hal ini terjadi. Seperti itu tadi, hari ini baru kita mulai membiasakan prosesi. Justru orang yang dulu saya minta untuk berdevosi kepada Bunda Maria di negara juga datang, bukan karena kita berdoa ini, tapi karena keperluan lain. Tapi kok pas ya, semoga memang Tuhan menjawabi semua kerinduan dan harapan kita. Nah, kebahagiaan lain yang membuat saya merasa bahwa ini sangat spesial 13 Februari untuk saya berada di Mataram. Seperti yang saya jelaskan, 13 itu sangat disukai oleh Bunda Maria dan angka keramat begitu. Dari bulan Mei sampai November dia datang menampakkan diri kepada 3 bocah di Fatima setiap tanggal 13, kecuali bulan Agustus karena ada satu hajatan besar di dunia waktu itu sehingga dia tidak datang, ditunda ke tanggal lain. Tapi selain itu 5 bulan yang lain datang selalu tanggal 13. Dan tadi juga saya merasa tertegun ketika melihat bahwa peristiwa di mana Bunda Maria menyelamatkan Paus Yohanes Paulus II dari ancaman pembunuhan mati itu justru juga terjadi tanggal 13 Mei 1981. Dan pertama kali Bunda Maria datang kepada 3 bocah di Fatima itu 13 Mei 1917. Dan penyelamatan Bunda Maria kepada Paus Yohanes Paulus II membuat Paus Yohanes Paulus II adalah paus yang sangat dekat dengan Bunda Maria. Sampai sebelum dia meninggal, dia menciptakan peristiwa terang yang juga kita rayakan hari ini. Peristiwa terang kan hari Kamis. Kenapa tidak tanggal 13-nya pas dengan peristiwa sedihkah, gembiraka, muliakah? Tapi inilah cara Tuhan bekerja untuk menunjukkan kepada kita bahwa memang Tuhan selalu membuat segala sesuatu indah pada waktunya melalui doa dan penyertaan Bunda Maria. Jadi Tuhanlah yang memberikan kita kesempatan istimewa ini. Kalau saja Bapak Ibu mungkin tidak memaknai seperti itu, setidak-tidaknya saya merasakan dan memaknai seperti itu. Sangat-sangat spesial hari ini. Kita memulai sesuatu yang baru dan dibingkai oleh banyak sejarah yang mendukung. Apalagi bacaan-bacaan suci hari ini berbicara tentang perempuan, peran perempuan dalam hidup beriman dan keselamatan Allah. Dalam bacaan pertama kita mendengar cerita tentang seorang perempuan yang dibutuhkan Allah untuk mendampingi Adam. Maka diciptakanlah Hawa sebagai penopang dan pelengkap kesempurnaan hidup seorang laki-laki bernama Adam. Peran perempuan. Dalam Injil kita mendengar seorang perempuan janda dari Sirofenesia yang mempunyai anak yang sakit, tapi dia berharap untuk Yesus menyembuhkan. Walaupun ada kesan Yesus menolak, tapi kemudian karena iman ibu itu,
anaknya sembuh. Jadi iman seorang ibu. Dan hari ini kita mau mendekatkan diri dengan seorang figur ibu pelindung paroki kita, Santa Maria Immaculata. Kenapa ya bisa pas? Kenapa? Kalau bukan karena Tuhan yang memberikan kesempatan ini, siapa lagi? Maka Bapak Ibu, dengan ini saya mau mengajak kita untuk, kalau kita membiarkan seluruh rencana dan kehidupan kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan akan selalu memberikan waktu yang terindah. Hanya memang waktu yang terindah untuk Tuhan tidak selalu sama dengan waktu yang terindah untuk kita. Kadang-kadang kita banyak pingin dan maunya, tapi apakah yang kita pingin dan kita mau sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Itu jadi masalah. Sebenarnya hidup itu selalu indah. Yang membuat hidup tidak indah ketika kita memaksakan kehendak kita, bukan membiarkan kehendak Allah terjadi. Hidup Bunda Maria menjadi sangat indah justru karena dia memakai prinsip fiat voluntas tua. Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Nah Bapak Ibu, begitu saya sudah sampai di Mataram, sambil mengamati, saya coba mengolah hidup rohani saya dengan memulai dengan Bunda Maria. Pertama, ada yang ada dalam pikiran dan rencana, tapi saya kembali ke prinsip Bunda Maria, fiat voluntas tua. Maka saya mulai dengan novena 3 Salam Maria. Yang saya minta dari Bunda Maria, supaya Bunda Maria menuntun supaya apa yang terbaik yang saya lakukan di sini. Bagi saya itu baik, bagi orang tertentu itu tidak baik. Tapi tidak apa-apa. Kita akan melakukan sesuatu bukan menurut penilaian orang, tapi menurut apa yang Tuhan mau. Yang penting lakukan apapun karena doa, bukan karena sentimen, bukan karena selera pribadi, bukan karena kepentingan pribadi. Bahwa kalau ada orang yang mungkin tidak suka dan tidak senang, belum tentu itu Tuhan mau kan? Belum tentu juga dia berdoa. Jadi memulai dengan novena. Dan satu hal menarik yang saya dapatkan dari novena itu, ketika saya minta kepada Bunda Maria, salah satu keluhan yang saya alami waktu saya datang itu, dulu itu saya ada gangguan lambung, sehingga selalu rasa begah gitu, agak sesak nafas. Tapi waktu itu saya memulai doa dan meminta apa yang terbaik, lalu dikasihlah jalan. Dan setelah itu sejauh ini lambung saya aman, walaupun lakukan intermittent fasting, setelah makan malam berhenti sampai makan siang, ternyata tidak terganggu lambungnya. Dan terakhir ditemukan bahwa asam lambungnya sudah bagus. Bandingkan dengan dulu saya makan setiap 2 jam, justru tambah bengkak perutnya, tambah parah lambungnya. Tapi penemuan ini berdasarkan doa, hasil novena kepada Bunda Maria. Lalu setelah itu saya bertolak ke tempat yang dalam, lanjut dengan novena kepada Hati Kudus Yesus. Kenapa kemudian saya baru berani misa di ruang adorasi setelah saya novena 3 Salam Maria, lalu pas hari kedua memulai novena Hati Kudus Yesus untuk bertolak ke tempat dalam. Apalagi yang harus dibuat setelah ini? Intinya Bapak Ibu, hidup menjadi indah kalau kita tidak memaksakan kehendak di hadapan Tuhan, juga tidak memaksakan selera di hadapan sesama. Prinsip kita dalam membangun gereja, setidak-tidaknya dari pengalaman saya pribadi, doa, membiarkan Tuhan menjadikan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Dengan sebuah konsekuensi, bahwa ketika kita memutuskan sesuatu, tidak semua orang mau dan suka. Tapi ini bukan soal kesukaan manusia, tapi apa yang Tuhan mau. Dan inilah prinsip terbesar dari iman Bunda Maria yang perlu kita miliki. Jangan memaksa diri dan memaksa kehendak untuk memperoleh hidup indah. Hidup akan selalu indah, dan waktu akan selalu indah. Tuhan akan selalu datang pada waktu yang indah kalau kita membiarkan hidup itu berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Bapak Ibu, siapa yang menyangka justru Bunda Maria hadir pada saat Paus Yohanes Paulus II mau ditembak mati. Coba, saat peluru ditembusi ke badannya dan harus mati memang di tempat, Bunda Maria yang datang merangkul dan memeluk sehingga pelurunya nyasar.
Seperti itulah Bunda Maria peduli dengan hidup kita. Tidak usah takut Bapak Ibu. Yang penting terus kita bawa diri kepada Tuhan melalui Bunda Maria. Nanti Bunda Maria minta apa yang terbaik untuk kita tanpa kita minta. Seperti bacaan Injil yang tadi kita pakai di sana. Keluarga yang ada di Kana tidak pernah tahu kalau ada Bunda Maria di situ. Mereka juga tidak tahu kalau ini Ibu Yesus yang punya kuasa untuk membuat mujizat. Tapi orang yang peduli dengan kekurangan dan kebutuhan mereka itu siapa? Bunda Maria. Tanpa diminta oleh Tuan Pesta, Bunda Maria sudah lebih dahulu minta, nah mereka ini kekurangan anggur, tolong bantu mereka. Seperti itulah Bunda Maria melihat hidup kita Bapak Ibu. Makanya saya bilang, hidup paling penting hadirkan Bunda Maria di setiap keluarga. Hadirkan Bunda Maria di paroki kita. Tanpa kita minta, Bunda Maria sudah lebih dahulu tahu kekurangan dan kebutuhan kita. Nanti dia yang minta, nah paroki ini lagi butuh ini, nah keluarga ini lagi butuh ini. Dan sejak saat itulah kenapa Paus Yohanes Paulus II sangat dekat dengan Bunda Maria, dan setiap hari dia berdoa rosario sampai akhirnya dia menciptakan peristiwa terang sebagai ungkapan terima kasih kepada Bunda Maria karena Bunda Maria telah melakukan banyak hal dalam hidupnya. Bapak Ibu, kita paroki yang berpelindungkan kepada Bunda Maria. Apa artinya? Jangan menjadi umat beriman dan orang berparoki yang melupakan Bunda Maria. Nomor satu untuk kita adalah mendekatkan diri dengan Tuhan melalui Bunda Maria. Hal yang kemudian juga mendesak dan memanggil saya untuk kita mulai prosesi. Besok-besok kalau Tuhan mau dan Bunda Maria berdoa, kita bisa mulai prosesi di teras gereja. Kenapa tidak? Kenapa? Ya, biar Bunda Maria menyelamatkan dunia di sekitar kita juga. Kenapa tidak? Dan itu adalah pengalaman yang saya alami ketika saya ikut prosesi di Lourdes, ikut prosesi di Fatima. Banyak orang menemukan mujizat dari situ. Hal yang kemudian membuat saya merasa ini adalah kebiasaan baik yang perlu saya wartakan di tempat di mana saya bertugas. Seperti yang saya bilang, tidak pernah saya berpikir akan bertugas di Mataram, paroki yang berpelindungkan Bunda Maria. Tapi ketika panggilan itu datang, saya menerima itu sebagai sebuah cara Bunda Maria untuk saya juga men-sharingkan pengalaman kedekatan dengan Bunda Maria kepada umat paroki yang berpelindungkan Santa Maria Immaculata Mataram. Terima kasih untuk Anda semua yang telah hadir. Teruslah mendekatkan diri dan mendekatkan keluargamu kepada Tuhan dan gereja melalui Bunda Maria, karena Bunda Maria adalah Bunda Gereja, Bunda Yesus, Bunda kita. Dan Yesus secara resmi telah memberikan Bunda Maria kepada kita ketika di atas salib sebelum menghembuskan nafas terakhir. Dia mengatakan, ibu inilah anakmu dan kita inilah ibumu. Inilah ibu kita. Selamat mendekatkan diri dengan Tuhan melalui Bunda Maria. Semoga Tuhan memberkati kita.